Pemahaman integral tentang kecerdasan manusia. Dalam konteks ini, kecerdasan manusia dipahami lebih jelas sebagai kemampuan yang merupakan bagian integral dari cara seluruh pribadi berinteraksi dengan realitas. Keterlibatan yang otentik membutuhkan penerimaan atas seluruh keberadaan seseorang, spiritualitas, kognitif, jasmani, dan relasional. Keterlibatan ini terwujud dalam berbagai cara, karena setiap orang dalam individualitasnya yang beragam berusaha memahami dunia, berelasi dengan sesama, memecahkan masalah, mengekspresikan kreativitas, dan mengejar kesejahteraan integral melalui perpaduan harmonis dari berbagai dimensi kecerdasan pribadi. Ini mencakup kemampuan logis dan linguistik, tetapi juga mencakup cara lain dalam berinteraksi dengan realitas. Misalnya, seorang pengrajin bisa melihat bentuk yang indah dalam benda mati yang tidak dilihat oleh orang lain, lalu mewujudkannya dengan keahlian dan wawasan praktis. Masyarakat adat yang cukup dekat dengan alam biasanya memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan dan siklus alam. Begitu pula seorang teman yang tahu kapan dan bagaimana mengatakan sesuatu dengan tepat, atau seseorang yang pandai membina hubungan, menunjukkan kecerdasan yang lahir dari refleksi diri, dialog, dan hubungan yang tulus dengan orang lain. Seperti yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, di zaman kecerdasan buatan ini, kita tidak boleh melupakan bahwa puisi dan cinta dibutuhkan untuk menjaga sisi kemanusiaan kita. Dalam pandangan Kristen, kecerdasan sejati bukan sekedar kemampuan berpikir, tetapi menyatu dengan kehidupan moral dan spiritual seseorang. Artinya, kecerdasan membantu seseorang bertindak sesuai dengan kebaikan dan kebenaran yang berasal dari Allah. Dalam rencana Allah, kecerdasan juga mencakup kemampuan untuk merasakan dan menikmati hal-hal yang benar, baik, dan indah. Seperti yang dikatakan penyair Prancis Paul Claude, kecerdasan tidak berarti apa-apa tanpa sukacita. Hal serupa juga disampaikan oleh Dante, yang menggambarkan bahwa di surga tertinggi, puncak kebahagiaan intelektual ditemukan dalam cahaya pemahaman yang penuh cinta. Cinta akan kebaikan sejati yang menghadirkan sukacita melebihi segala kenikmatan lainnya. Karena itu, memahami kecerdasan manusia tidak bisa hanya dilihat dari seberapa banyak seseorang tahu atau seberapa baik ia menjalankan tugas. Kecerdasan sejati menyangkut sikap terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup dan menunjukkan arah menuju kebenaran dan kebaikan. Sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah, manusia memiliki kemampuan untuk memahami keseluruhan hidup, berpikir secara mendalam, melampaui hal-hal yang bisa diukur, dan mencari makna terhadap apa yang dipahami. Bagi orang beriman, kecerdasan ini juga berarti bisa bertumbuh dalam pengenalan akan misteri Allah, dengan menggunakan akal untuk memahami lebih dalam kebenaran yang diwahyukan, atau yang disebut intellectus fidei. Kecerdasan sejati dibentuk oleh kasih Allah, yang diberikan kepada manusia melalui Roh Kudus. Karena itu, kecerdasan manusia memiliki sisi kontemplatif, yaitu kemampuan untuk terbuka secara tulus terhadap kebenaran, kebaikan, dan keindahan, bukan hanya untuk tujuan yang bersifat praktis atau keuntungan semata. Batas-batas kecerdasan buatan atau AI. Dari penjelasan di atas, kita bisa melihat dengan jelas perbedaan antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan saat ini. Meskipun AI adalah teknologi canggih yang bisa meniru beberapa kemampuan manusia, cara kerjanya tetap berbeda. AI bekerja dengan mengolah data dan menggunakan logika komputer untuk menyelesaikan tugas, mencapai tujuan, atau mengambil keputusan. Contohnya,
AI sangat bagus dalam menggabungkan informasi dari berbagai bidang, membuat model dari sistem yang rumit, dan membantu kerjasama antar berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah besar yang tidak bisa dipecahkan dari satu sudut pandang saja. Meskipun AI bisa meniru beberapa bentuk kecerdasan, kemampuannya tetap terbatas pada logika dan perhitungan matematika. Ini berbeda dengan kecerdasan manusia, yang tumbuh dan berkembang secara alami seiring dengan perkembangan tubuh dan pikiran, serta dipengaruhi oleh berbagai pengalaman hidup. AI memang bisa belajar lewat proses yang disebut pembelajaran mesin, tapi cara belajarnya sangat berbeda dari manusia. Manusia belajar dari pengalaman langsung, melalui panca indera, emosi, interaksi sosial, dan situasi unik yang dialami setiap saat. Karena AI tidak punya tubuh fisik, ia hanya bisa belajar dari data dalam jumlah besar yang dikumpulkan dari pengalaman dan pengetahuan manusia. Karena itu, meskipun AI bisa meniru cara berpikir manusia dan menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan sangat cepat dan efisien, kemampuannya tetap terbatas dibandingkan dengan pikiran manusia. Misalnya, AI belum bisa membuat keputusan berdasarkan nilai moral atau menjalin hubungan yang benar-benar tulus. Kecerdasan manusia terbentuk dari perjalanan hidup yang unik, termasuk perkembangan cara berpikir dan nilai-nilai moral, serta dipengaruhi oleh aspek fisik, emosi, sosial, moral, dan spiritual. Karena AI tidak bisa memahami semua hal ini secara utuh, jika kita terlalu bergantung pada teknologi untuk memahami dunia, kita bisa kehilangan pandangan menyeluruh tentang hubungan antar hal, makna yang lebih mendalam, dan gambaran besar kehidupan. Kecerdasan manusia bukan hanya soal menyelesaikan tugas, tapi tentang memahami dan terlibat secara mendalam dengan kenyataan hidup dari berbagai sisi. Manusia juga bisa mendapatkan wawasan yang tak terduga. Berbeda dengan AI, manusia punya tubuh, hubungan dengan sesama, dan hati yang terbuka terhadap kebenaran dan kebaikan. Hal-hal yang membuat pemahaman manusia jauh lebih kaya. Kita bisa belajar banyak dari hal-hal yang sangat manusiawi, seperti mengalami sakit, merasakan pelukan perdamaian, atau menyaksikan matahari terbenam. Pengalaman-pengalaman seperti ini membuka pandangan baru dan memberi kita kebijaksanaan. AI yang hanya bekerja dengan data tidak bisa menggantikan kedalaman pengalaman hidup manusia. Menyamakan kecerdasan manusia dengan AI secara berlebihan bisa membuat kita terjebak dalam cara pandang yang sempit, di mana nilai seseorang hanya dilihat dari apa yang bisa ia kerjakan. Padahal, nilai manusia tidak tergantung pada kemampuan, prestasi, atau keberhasilannya, tetapi berasal dari martabat yang dimilikinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Martabat ini tetap ada dalam segala situasi, bahkan bagi orang-orang yang tidak bisa menjalankan fungsinya, seperti bayi yang belum lahir, orang yang koma, atau lansia yang sedang sakit. Martabat ini juga menjadi dasar dari gagasan tentang hak asasi manusia, termasuk hak-hak neurologis atau neurorights yang sedang dibahas sekarang, yang bisa menjadi panduan penting untuk memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Melihat semua hal yang telah dibahas, seperti yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, menyebut AI sebagai kecerdasan bisa membingungkan, karena bisa membuat orang lupa apa yang benar-benar istimewa dari manusia. Karena itu, AI sebaiknya tidak dipahami sebagai tiruan dari kecerdasan manusia, melainkan sebagai hasil ciptaan dari kecerdasan manusia itu sendiri.